Halo Sobat Trader, yuk kita mulai live trading bersama dengan saya. Oh iya, kalau kalian ada request pair yang akan kita bahas, boleh ketik di kolom komentar ya. Let's go. Apa kabar Sobat Trader semuanya pada malam hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kembali lagi saya hadir yang akan menemani Sobat Trader semua sebagai host di acara live trading kita pada malam hari ini. Oh ya, mungkin ada Sobat Trader yang baru pertama kali bergabung, mungkin belum tahu saya. Perkenalkan saya Denny dari Java Global Futures. Ya, Sobat Trader, malam ini kita kembali di acara live trading kita malam ini. Dan saya pribadi senang rasanya bisa bertemu kembali dengan Sobat Trader semua ya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Sobat Trader semua. Live trading kita malam ini kembali dibawakan oleh Bapak Suwandi. Seperti biasanya Pak Suwandi menggunakan teknik 3 map atau 3 map. Selamat malam Pak Suwandi. Apa kabar Pak? Sobat Trader sudah mulai ramai nih sepertinya Pak. Malam Bung Denny. Apa kabar? Baik-baik Pak. Iya. Gimana nih Pak? Ancang-ancang Bapak nih mengenai trading malam ini. Gimana ancar-ancarnya menurut Bapak malam ini tradingnya? Ancar-ancarnya ya. Ancar-ancarnya kalem-kalem aja. Iya nih Sobat Trader. Soalnya, oh ya, untuk Sobat Trader mungkin ada yang trading hari ini nggak, ada yang buka posisi, atau masih wait and see. Karena malam nanti ini jam 1 malam ya Pak ya, waktu Indonesia Barat, hasil pertemuan The Fed akan diumumkan, tepatnya jam 1.30. Mungkin Sobat Trader yang terbiasa dengan trading secara ranging Pak ya, atau apa istilahnya Pak, choppy ya. Choppy trade ya. Nah, choppy trade, nggak ada masalah Pak ya? Iya, nggak ada masalah. Bisa. Bisa Pak. Ya, untuk Sobat Trader mungkin yang hanya menunggu, yang maunya tunggu dulu lah, tunggu hasil pertemuan The Fed dulu lah, juga nggak masalah sih sebenarnya. Karena memang lebih bagus seperti itu Pak ya, kita cari aman dulu ya. Betul. Sesuai dengan semboyan kita Pak, safe trading. Oh ya, Sobat Trader, jangan lupa malam ini, nanti malam ini jam 9 ada data juga, existing home sales, yang juga bisa mempengaruhi pergerakan dolar Pak ya. Iya. Saya setelah kemarin tuh kan data housing start AS menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, bahkan di atas ekspektasi. Selain itu ada data itu juga nih Pak, crude oil inventory. Iya, buat oil ya. Buat oil. Ya, buat Sobat Trader yang trading oil, mungkin ada yang trading oil, lebih baik menunggu. Kalau memang yakin dengan pergerakan harga minyak hari ini, ya nggak masalah. Sok atuh, kalau orang Sunda bilang. Baik, sebelum kita mulai live trading ini, Sobat Trader, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk Sobat Trader yang baru pertama sekali bergabung, Sobat Trader bisa memperkenalkan diri dengan menuliskan nama di bagian kolom chat. Dan nanti kami akan memberikan daftar hadir di bagian akhir acara live trading ini. Dan satu lagi, jika Sobat Trader ada yang ingin bertanya, langsung saja tuliskan di kolom chat. Atau mungkin bisa klik tombol unmute, jadi kita bisa interaksi nih, tanya jawab langsung dengan Pak Suwandi. Oke, sepertinya kita nggak perlu berlama-lama lagi, kita bisa mulai aja acara live trading ini ya Pak Suwandi ya. Ya, siap. Sambil menunggu yang lain ya. Ya, sambil menunggu yang lain Pak. Oke. Pak Suwandi, silakan Pak. Terima kasih Bung Denny. Bung Denny, ya. Partner saya nih. Halo, apa kabar semua? Selamat malam Bapak Ibu. Pak Ardiman, selamat malam Pak. Salam kenal juga. Pak Ardiman di mana nih? Kalau boleh tahu, di kota apa? Boleh tulis Pak. Dibuka kameranya juga nggak apa-apa Pak. Sekali-sekali kita interaktif ya. Iya. Lebih enak kaku. Mumpung market lagi sepi, kita nih rame. Gimana Pak Denny? Iya, kayaknya memang pasarnya kebanyakan wait and see Pak ya. Betul. Jadi Pak Denny tadi sudah sampaikan market wait and see. Mungkin ada yang belum tahu wait and see. Wait and see itu ya istilah dalam bahasa Inggrisnya atau istilah marketnya berarti lebih baik jadi melihat dan menunggu gitu ya. Jadi berarti ada yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Apa tuh? Biasanya sih event-event besar seperti data November nanti malam
Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di kalender ekonomi ya. Kalau lihat kalender ekonomi hari ini dia nggak nongol ya, tapi lihatnya hari Kamis. Kalau Bapak Ibu setting, kenapa? Malam ini kan waktu Indonesia Barat di settingnya kan. Jadi sampai jam 00 itu sampai Rabu 00 nggak ada. Jadi settingnya yang mingguan. Jadi lihat di Kamis jam 01 dini hari dan jam 01.30. Nah, jadi nanti malam jam 1 dan jam setengah 2 pagi ada pernyataan dari Bank Sentral. Ya, The Fed kemungkinan memang nggak akan merubah suku bunganya hari ini, tetap 0,25. Tapi yang ditunggu-tunggu adalah kira-kira pernyataan Ketua Fed ini ada tapering atau enggak. Nah, sekali lagi awal tapering, tapi sering dengar, sering baca tapering apa ya, kalau di translate Google Translate itu artinya meruncing, ya kan? Nggak nyambung dengan bahasa market gitu ya. Tapi malam ini ya makanya santai aja deh, kalau ada yang mau nanya Pak tapering itu apa, boleh kita jawab ya kan. Jadi tapering itu meruncing, artinya tadinya tuh kebijakan moneternya tuh melonggar ya, karena berarti ekonomi lagi susah, dilonggarkan supaya ekonomi jalan, diberikan stimulus, suku bunga diturunin gitu ya. Nah, tapering kebalikannya, kalau ekonomi udah mulai membaik dari COVID nih ya, ini contoh aja dari krisis atau dari dampak seperti ini COVID, mulai dikurang-kurangin pembelian stimulusnya ya, jadi kayak meruncing gitu ya, jadi mulai dikurangin stimulus, nanti lama-lama kalau udah oke ya, stimulus dikurangin dan sudah mulai bound atau pulih dari krisis. Oke, itu saja sambil pengantar kita ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih perlu dibahas sekali-sekali soal kebijakan Fed ya, tapering, suku bunga, karena sebenarnya itu analisa fundamental ya, dan itu penting banget. Nah, nanti malam itu harga itu bisa bergerak dengan cepat, apa naik atau turun, atau habis naik turun, atau habis turun naik gitu ya. Karena ada penyebabnya, yaitu ada satu pernyataan dari Ketua Bank Sentral Amerika Serikat. Ya, yang mau cari pengalaman lihat market jam 1 pagi ya silakan ya, siapin kopi ya supaya nanti malam bisa nonton gitu ya. Tapi kalau enggak, santai saja Bapak Ibu. Jangan lupa kacangnya, Pak. Jangan lupa kacang ya. Jadi santai aja, nggak usah ditungguin besok pagi lihat market, lihat candle ya, bagaimana pergerakan market setelah news dan apakah closingnya naik atau turun pada hari ini. Oke, lanjut saja. Selamat malam semua yang baru bergabung Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang kita ada di jelang market New York ya, di mana pelaku pasar pastinya tentunya nanggung untuk open posisi ya. Kita bicara bukan trader-trader kayak kita gini yang retail, tapi trader-trader besar ya. Nanggung untuk open posisi karena buat mereka paling tinggal sekarang jam berapa? Jam 9 di Amerika ya. The Fed nanti jam 2 mungkin jam 1 siang atau jam 2 siang di sana. Ya kan, jam makan siang tinggal mungkin cuma 5 jam lagi nanggung untuk open posisi ya. Jadi kita kalau yang tadi pagi atau dari coba dibuka ya. Jangan lupa pasang stop loss karena ini market bisa bergejolak ya. Sedetik 2 detik bisa langsung kena TP, tapi sedetik 2 detik juga bisa kena SL. Itu ya. Oke. Dolar indeks. Nah, kalau ada yang belum tahu juga, dolar indeks itu berarti seperti indeks dolar atau rata-rata pergerakan dolar ya terhadap mata uang utama, seperti 6 mata uang utama itulah ya yang kita transaksikan yang disebut major currency. Ibu bisa lihat dalam graf daily memang benar-benar satu ya, dan harga open dengan close-nya satu garis. Kemarin Selasa doji, Senin doji. Jadi Jumat dan Kamis minggu lalu rebound naik ya. Tapi
mulai masuk Senin, Selasa, dan sampai saat ini kita di webinar. Jadi ini memang pelaku-pelaku pasar yang besar, ya. Mereka tahu nih, hati-hati banget ambil posisi, ya, karena mereka mau nunggu kepastian dari Fed, gitu ya. Karena mereka tradingnya gede-gede. Kalau kita kan kecil-kecil, ya. Bukan berarti nggak bisa trading malam ini. Kita bisa juga choppy-choppy atau scalping. Ya, jadi kita lihat mapping dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi dolar masih ada dalam pergerakan naik, ya, untuk daily dan untuk kita lihat weekly dolar, ya. Weekly dolar memang tren naik, tapi kita lihat ada ketahan di MA 100 weekly, ya. Saat ini masih ketahan di MA 100 weekly 93.42. Ya. Sudah berada di 3 moving average, ya, 3 MA nih, makanya namanya trimap 3 MA, ya. Jadi secara jangka panjangnya memang masih cenderung naik, ya. Tapi ingat, harga akan mengulangi lagi, ya, dan di sini ada level tertinggi pada bulan Agustus, ya, yaitu level tertinggi 1 bulan. Kita lihat di sini 9356 sampai ke pucuknya itu di sini di level 9373, ya. Jadi ini yang kemungkinan akan dites apakah malam ini ataukah besok, masih ada kemungkinan akan dites. Nanti kalau misalnya di sini ada dijadikan area, kemungkinan kan koreksi turun. Jadi untuk naik masih kemungkinan besar akan menguji level tertinggi 1 bulan pada 93 43 sampai 73. Ya Bapak Ibu, itu kita mapping dulu aja, ya, karena market lagi sideways. Jadi kita lihat mapping dulu untuk pergerakan pasar nih lagi seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu, sambil saya mapping gini, boleh silakan kalau ada pertanyaan, ya. Misalnya mau minta trading plan, tapi Pak tolong mapping pair ini gitu, ya. Tolong mappingin pair tertentu, boleh silakan, ya. Jadi bukannya minta signal malam ini karena semua tahu lagi konsolidasi, tapi kalau mau minta buat mapping, oke, ya, silakan. Nah, kalau Bapak dan Ibu sambil saya mapping gini, boleh silakan kalau ada pertanyaan, ya. Misalnya mau, oke, tadi ya, lanjut. Bentar, ya. Ya, kita sekarang ke pair apa nih, Mas Denny? Forex dulu yang mau di mapping apa nih? Forex satu semua, ya. Yang lebih umum gitu. Yang lebih umum sih biasanya kalau bicara dolar memang lawannya itu ya euro, ya. Lawan utamanya dolar itu euro. Yuk kita mapping euro, ya. Nah, di sini ya sobat trader bisa lihat, ya. Nah, ini pas kan Jumiarso nanya euro. Oke. Jadi kita lihat, ya. Jadi harga itu kan ada istilahnya repeat itself. Jadi harga itu yang harga sebelumnya. Kita lihat ini ada gelombang, ya, satu gelombang naik dan kemudian sekarang satu gelombang mau turun, ya kan? Satu gelombang naik ini kayaknya menyamai level tertinggi sebelumnya, ya, tapi nggak berhasil. Nah, sekarang penurunannya apakah menyamai penurunan sebelumnya waktu Agustus bulan kemarin? Kalau iya, ini ada di berapa levelnya? Kita lihat levelnya di 1.1665. Ya, sekitar segitulah, ya. 1.1660-an. Itu adalah level support Euro USD. Sekarang ada di 1.1730-an. Potensi untuk turun masih ada? Masih. Selama dia belum break high, ya. Jadi ini masih cenderung turun. Targetnya nggak jauh lagi kok. Masih ada sekitar dari sini ya 60-an pips, ya. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi ini kita mapping, ada kemungkinan seperti ini. Ya, kemungkinan trennya turun. Nah, sekarang ini kemungkinan akan tes mendekati resisten, kira-kira di resisten trendline ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di sini kira-kira dia akan naik. Kita kalau mau buy, kenapa nggak buy dulu, Bang? Ya nggak pasti juga, ya. Kan ini lagi wait and see.
lebih baik kita bikin mapping dulu aja. Jadi kira-kira harga akan mendekati area resistensi ini ya. Di sini ada support di sini, jadi sama support ini ya, apakah di sini juga akan ketahan di area resisten trendline ini? Di area berapa? Kita lihat ya. Sekitar sini 17.50-an ya, tapi deket juga ya. Kalau ada data itu kesenggol aja ini dikit ya. Kita lihat pakai daily juga masih jauh ya sini ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, untuk euro nanti dulu ya, ya. Tapi kalau mau misalnya yakin dengan analisa bahwa euro akan mengulangi level terendah atau menguji lagi level terendah di Agustus ini, boleh. Silakan buat plan ya. Tapi karena nanti malam ada FOMC, plan, berani bikin plan gini. Di sini area sell ya. Nah, di sini level tertinggi yang terdekat di sini 17.88. Pasang sedikit di atasnya stop loss ya. Dan TP-nya di sini. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau mau berani juga spekulasian juga lotnya kecil ya, kita pakai lot kecil. Saya mau pakai lot kecil 0,1. Pasang di sini di berapa kira-kira 17, sekarang 17.28 ya. Di sini dia. 17.61 deh, saya pasang di MA terdekatnya di sini. Ya, MA di ini adalah ada MA, saya hapus dulu. MA 50 ya, di H4 terdekatnya di 17.63. Ambil di 17.60 aja. Saya limit ya, karena harganya kita pesan dulu di atas. Bukan harga sekarang. 1.17 1.1790 karena tadi di sini swing high-nya 17.88 ya, tambah sedikit atau 95 ya. Supaya jangan ngepas gitu ya. TP-nya berapa? 1.16. 16 berapa nih? Ya, kalau sampai di sini maksimal 17.60. Wow. 100 pip ya, jangan ngepas kadang ya 70. Yang namanya plan ini bisa juga biarpun kita sudah pasang TP, tapi kita mau hapus manual atau delete manual bisa juga kan. Misalnya, sudah biru, ya lumayan, ya tutup manual. Misalnya nggak perlu sampai bawah sini, takutnya naik lagi gitu ya. Terserah kita masing-masing. Oke, ini sudah. Ada yang request lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut ke. Ada, Pak. Ada ya. Dari Pak Haryanto Bambang. Malam Pak Swen, mungkin minta mapping untuk forex yang tidak banyak terpengaruh USD. Boleh Euro JPY katanya Pak. EJ ya. Ya, boleh Pak. Tadi euronya karena EJ berarti euro berpengaruh ya. Jadi mata uang depannya euro. Jadi di sini euronya kita lihat dolarnya kan turun. Artinya euronya cenderung ke bawah ya. Apakah EJ-nya sama? Kita lihat ya. Lihat EJ. Dari dia. Oke. Ini udah lewat ya plan yang lama nih, buy here nih, udah lewat. Oke, Bapak Ibu sekalian, juga hapus saja. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini supportnya udah nyamain tuh, ya. Nah, kalau malam ini bentuknya seperti ini ya, ini kan bullish engulfing ya. Jadi candle turun mau di kembalikan ya, artinya dibalikin dengan candle bull ya. Tapi ini kan belum close candle kalau ini D1. Coba kita lihat di H4. Ya di H4 juga sudah terjadi ya, karena candle low terakhir di sini, candle bear terakhir sudah di break ya. Tapi ini belum bikin swing high baru ya, karena ini swing high terakhir. Bapak dan Ibu, ya. Hari kita lihat di sini trennya masih turun ya. Ini semua ini gelombang turun. Masih dalam. Jadi ini belum break swing high atau break swing low baru ya.
Jadi mohon bisa agak bersabar karena ini memang lagi wait and see ya Pak. Tapi ini kita lihat ini ya sepertinya cukup kuat tahanan. Karena kalau di sini ketahan juga boleh sell pendek-pendek gitu ya. Sell pendek-pendek bisa mungkin 20 pips ya, lumayan ya. 20 pips apa 15 pips, 20 pips yang gak usah banyak-banyak ya. Karena market akan cenderung range-nya ketat ya untuk jelang ntar malam. Oke, kita mapping GBP USD ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini mapping GBP USD di daily kelihatan ya, ini bentuknya segitiga. Segitiganya simetris. Jadi simetris dari atas ke bawah, bawah ke atas jadi menyempit ya. Kita lihat jadi menyempit. Jadi harga terkurung antara resisten dengan support. Jadi ini benar-benar masih wait and see. Jadi tinggal nunggu break low atau terbang dari support, bouncing gitu ya. Jadi bouncing dari support ini atau break low di bawah ini ya. Di bawah 3604 akan break ke bawah lagi. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian yang lihat mapping ini, kalau misalnya tinggal nunggu ya silakan nanti malam tungguin Fed ya, tapi jangan jam 1, jam 1.30 ya, 1.30 ke atas karena di situ ada pernyataan dari Fed itu yang lebih ditunggu pasar, bukan jam 1-nya ya, karena jam 1 tuh suku bunga pasti nggak akan ada perubahan ya. Oke. Ya. Jadi kita lihat di sini mapping untuk Euro USD, Bapak dan Ibu sekalian, masih menunggu adanya dorongan kuat seller menekan ke bawah, jebol ya, akan ke area sini di bawah 36 atau bouncing dari area 3600 mantul ke atas. Nah, gimana kalau misalnya menurut tree map atau analisa trading pakai moving average Pak Swendi? Oke. Kalau moving average kita lihat nih, ini ada moving average 50 dengan 100 sudah cross ya dari atas ke bawah. Ya ini memang crossnya udah lama ya dari bulan lalu ya cross dan dua moving average ke bawah. Dan harga sekarang juga ada di bawahnya moving average 200 hari. Jadi ada di bawah 3 moving average. Ini memang namanya downtrend kalau di bawah 3 MA ya. Tetapi harga juga sekarang ada di area support. Bapak Ibu bisa lihat ini ada support, ini ada support, ini ada support ya. Jadi 3600 ini di sekitar situ ya atau low yang di sini 3571 ya. Saya bikin area ya. Jadi ini area ya bisa banget ya. Jadi kita lihat ada kemungkinan di tes malam ini boleh. Nah, Bapak dan Ibu ya, trading itu biarpun ini trennya turun, tapi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada support, orang berani untuk buy, ya kan? Karena kenapa dia bilang buy? Karena itu area support, area titik rendah atau area rendah, gitu ya. Jadi yang mengincar untuk mau berspekulasi untuk buy di bawah silakan, ya. Tapi saran saya di bawah 26. Sekarang 2623. Dikit lagi 2600 cuma 20-an poin. Yang mau ya silakan berspekulasi. Stop loss lebih. Misalnya mau buy di, jadi low-nya sama ya. Low ini dengan low ini sama ya. Nih saya garisin ya. Low ini ya. Ini dengan low ini sama tuh. Satu area lah. Di sekitar 3570 anggap saja. Kalau Bapak Ibu mau buy di sekitar situ, stop loss-nya mungkin 20 pips saja ke bawah, tapi TP-nya jauh, 100. Ya, jadi 1 banding 5 gitu ya. Jadi SL 20 pips, TP-nya 100. Oke? Oke, berani Bapak Ibu? Ya, kita lihat. Tapi pakai lot kecil ya, dan selalu pakai stop loss. Jangan tidak pakai stop loss. Kenapa saya berani buy di bawah, tapi lotnya
SL-nya kecil. Jadi kalaupun dia benar, TP-nya ke atas 100 pips ya. Tapi kalau dia misalnya naik beneran tapi belum nyampe 100 pip, boleh ditutup manual juga nggak apa-apa. Ya, saya pasang di sini 1, maaf. Berarti dia 35 ya. 35 saya pasangnya jangan ngepas di bawah banget ini ya. Ya di pucuk bawah gitu ya, tapi misalnya 3578. Contoh ya. 1 pips 3558. Jadi saya pasang 20 pips. PP-nya 1.3678. Oke. Nah, kecil ya. Oke, kita lihat di A1. Ya, ini adalah area stop loss ya. Ini TP, maaf, ini entry, ini stop loss kecil ya. TP-nya ke atas ya, Bapak dan Ibu. Silakan kalau misalnya mau ikut. Kalau ada yang setuju dengan plan ini boleh ya. Boleh dong respon komen di kolom chat ya. Pak Denny setuju nggak nih buy di support? Buy di support. Boleh sih Pak, tapi ngelihat kondisi sekarang ini kayaknya lebih bagus tunggu kalau saya ya. Boleh. Kalau nunggu berarti nunggunya besok ya Pak Denny ya. Ada tradingnya. Tapi kalau sobat trader di sini yang mungkin memang lagi WFH ya kan, atau wah mumpung ada momen Fed mau begadang gitu ya sampai setelah Fed, silahkan. Mappingnya dipasang aja dulu. Punya strategi lain ini Pak, yang biasa main scalping pasti punya strategi khusus nih. Mungkin bisa sharing-sharing Pak ya? Ya, silakan. Ayo sobat trader, teman semua. Oh ya, kalau ada yang setuju dengan plan saya untuk buy limit GU, ya silakan Bapak Ibu sekalian, boleh komen ya. Silakan ya, kita agak santai karena marketnya aja lagi sideways, jadi kitanya yang satu buru-buru Pak. Iya. Jadi kita bikin plan dulu nih malam ini ya. Oke, kita belajar nih buat Bapak Ibu yang misalnya masih baru untuk memulai trading ya. Misalnya ini ada apa sih segitiga ini pola ya, pattern. Tapi patternnya nggak otomatis, kita sendiri yang gambar ya. Kita gambar dari pakai garis trend line, kita bikin tarik garis dari harga yang tertinggi dengan tertinggi, terendah dengan terendah digarisin ya. Nanti membentuk seolah-olah seperti ada dalam pola segitiga. Itu ada maknanya ya, segitiga itu apa ya. Jadi harga seperti menyempit gitu ya. Oke. Ini sobat trader, tombol keyboardnya masih bagus semua kan ya? Nggak ada yang komen Pak. Ya, berarti wait and see, ya kan? Wait and see nggak apa-apa kan? Lebih baik kita juga terukur nih Pak Denny ya. Iya benar Pak. Kalau untuk di forex ya, seperti tadi saya stop loss-nya 20 pips, euro 30 pips ya. Tapi kalau di gold kita nggak spekulasi dulu ya, karena pergerakannya bisa di atas 100 pips nanti malam gitu ya. Kalau seperti tadi saya bilang di awal, kalau ada punya plan, 1-2 detik bisa langsung kena TP, atau 1-2 detik kena SL. Gitu ya. Jadi tinggal 2 kemungkinan, langsung TP atau langsung SL. Tapi kalau belum punya plan, lebih baik untuk gold tidak usah, karena gold ini sangat sensitif dengan yang namanya kebijakan bank sentral. Ya. Sini ada yang nanya, Pak, berita malam ini. Gimana? Berita malam ini kita sebenarnya fokusnya kepada bukan news yang harian ya, Pak Satrio Wilogo. Misalnya, ini ada home sales jam 21. Menurut saya dan nggak akan bisa membuat market bergerak banyak, karena saat ini lagi menunggu keputusan Fed pada pukul 01 dini hari nanti. Dan kalaupun ada, selain FOMC atau selain dolar, itu ada berita crude oil inventories jam 21.30.
Crude oil inventories jam 21.30, coba saya cek ya. Itu adalah data cadangan minyak mentah Amerika Serikat. Jadi cadangan minyak mentah Amerika Serikat, kalau datanya lebih banyak ya, maksudnya cadangannya yang dilaporkan lebih banyak, maka itu akan membuat harga minyak turun. Ya, karena cadangan banyak gitu ya. Tapi sebaliknya kalau cadangan minyak hasil dari ini ya mereka misalnya gali minyak, wow, cadangannya berkurang misalnya, berarti harga minyaknya bisa terdorong untuk naik. Itu salah satu hukumnya lah begitu ya, kalau permintaan dan persediaan ya. Oke, nah itu khusus yang mau trading oil. Yang mau trading oil boleh lihat jam 21.30 datanya bagaimana. Tuh ya, ada nggak di sini yang trading oil? Kalau ada, nanti kita boleh lihat mappingnya. Apakah ada Bapak Ibu sekalian yang trading oil? Ya, buat Bapak Ibu sekalian yang trading oil, bisa di komen. Mungkin bisa diminta mappingnya. Nggak masalah, kita akan bahas Pak ya. Ya, boleh. Lagi Ini naik ada, ya oil. Pak Swandi, ini ada Bung Adit. Cara menggunakan dolar indeks untuk trading bagaimana Pak? Cara menggunakannya ya, untuk melihat. Oke, saya ini ketutup ya. Saya buka lagi. Ya, dolar indeks itu adalah seperti apa ya? Indeks. Jadi seperti harga rata-rata lah gitu ya. Dari pergerakan dolar indeks ini naik atau menguat terhadap uang itu sebagai satu aja dolar menguat atau kita tidak tradingin dolar indeks Bapak Ibu, tapi kita melihat itu sebagai acuan aja, dolarnya lagi menguat atau melemah itu ya. Oke, kenapa kita bisa mau lihat itu, perlu lihat bisa untuk melihat tren dolar harian atau mingguan, arahnya kemana, itu bisa acuan kita juga. Misalnya kita tradingnya mata uang utama, lawannya dolar, maka kita bisa tahu, oh dolar indeksnya minggu ini lagi agak melemah, maka kita bisa cari sebaliknya terhadap mata uang lain, yaitu untuk ambil buy mata uang lain terhadap dolar atau sell dolar terhadap mata uang lainnya, gitu ya. Oke, kita lihat dari tadi harga emas, harganya di situ-situ aja ya sejak kita live trading ini. Oke, kita lihat sama-sama dolar indeks ya, maaf, emas ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lihat ya. Oke, kita lihat untuk mapping gold. Mari kita pelajari sama-sama mapping gold Bapak Ibu sekalian. Kita lihat dari daily dulu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini gold trennya turun ya. Kita lihat ini turun ya. Kita lihat begitu naik ya, swing high-nya di bawah swing high yang sebelumnya, turun lagi, low-nya di bawah low yang sebelumnya, naik lagi masih di bawah high sebelumnya. Jadi ini tren turun. Dan saya sudah membuat ya, di sini ada garis trend line daily. Ini sebagai resisten trend line. Jadi cukup hubungkan yang tertinggi dengan tertinggi sebelumnya ya, atau berikutnya, maka akan membentuk sendiri seperti seolah-olah harga memang ke batas garis tersebut. Padahal kita cuma nunjukin dengan garis ada 2 titik aja misalnya ya, di sini dengan di sini ya. Jadi seolah-olah yang berikutnya juga ketahan sama garis trend line. Nah, sekarang harga didekati oleh garis trend line. Harga mendekati resisten trend line ini. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini juga ada support ya. Dan kalau support di atas berarti namanya resisten ya. Sekarang jadi resisten di area sini nih. Pas banget di sini ada resisten trend line. Jadi menurut saya perlu kita waspadai di area ini. Area berapa ini? Yaitu di area 1781 sampai 1785 lah, anggap di situ ya. Di area warna biru ini
ya. Ini titik kritis nih, area kritis. Artinya apa? Tes di sini bisa balik lagi atau break up ya, naik dia. Jadi Fed nggak ada tapering, terbang ya. Ada tapering, sinyal-sinyal tapering langsung rontok ke bawah, tajam. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini pergerakan naiknya ya, kemudian turunnya apakah akan kembali menyamai low bulan lalu ya? Bisa jadi di 17 di sini 17.20-an ya. Ya, di sini juga sampai ke di bawah 17 yaitu 16.80-an. Paling nggak di sini dulu ya. Jadi malam ini kita fokus di sini ya Bapak Ibu sekalian. Tapi saya nggak berani untuk bikin plan gold karena ini benar-benar spekulatif. Kalau Bapak Ibu misalnya orang yang spekulatif berani tapi dengan modal yang besar, silakan tapi jangan buy sekarang atau sell sekarang. Cari area resisten atau area support yang bagus yang kemungkinan akan dites ke level tersebut. Di sini terdekat ada area resisten 17.80-an ya. Kalau berani silakan pasang order sell limit di situ ya. Tapi SL pendek saja tapi TP-nya besar ya. Misalnya stop loss-nya 50 pips, TP-nya bisa 200 pips. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, menarik nggak nih untuk yang ngincer gold? Ya, karena mappingnya udah jelas nih. Ini lagi mau mengincar resisten trendline. Ya nggak Pak Denny? Mengincar area resisten warna biru. Ya kan? Ini bisa buat peluang cuan nih Pak Denny. Ya nggak? Ya, tapi tergantung kembali lagi Pak, tergantung ke keputusannya FOMC, The Fed. Betul. Tapering, minimal paling nggak ada kejelasan kapan taperingnya. Ya, tapi Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman, ini berdasarkan pengalaman ya Pak Denny ya. Ya, jadi berdasarkan pengalaman. Kadang-kadang kita ini kan trader retail ya, yang sementara yang di sana itu penggerak market, ya kan? Jadi kita bisa juga kita mengatur emosi kita sebagai trader. Misalnya kita jangan udah capek-capek nunggu ntar malam jam 1 gitu ya kan. Udah capek-capek nanti udah siap-siap tapi harga itu spekulatif. Misalnya gini, waktu jam 01.30 mulai nanti ada konferensi pers The Fed, harga naik. Nanti gak lama lagi langsung turun lagi cepat gitu. Jadi sebaiknya Bapak dan Ibu sekalian berdasarkan pengalaman saya, maka minimal Bapak dan Ibu menunggu harga closing candle di time frame H4. Ya. Jadi bagusnya berarti gimana? Bagusnya berarti malam ini tidak trading gold. Karena candle baru H4. Nanti jam 24.00. Berikutnya lagi jam 4.00 pagi. Berarti kan udah masuk perdagangan hari yang baru ya Pak Denny ya. Iya. Jadi mendingan besok pagi aja kita lihat untuk gold, kita lihat misalnya apakah candlenya bentuknya gimana, apakah bentuknya bull ataukah bentuknya bear ataukah bentuknya doji gitu ya, atau bentuk pier, bentuk hammer, bentuk marobuzu, itu semua menandakan apa yang terjadi di market gitu ya. Jadi apa yang terjadi di market dilukiskan dengan candle-candle yang Bapak Ibu lihat di MetaTrader ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sambil tidak ada posisi, jadi sambil buat belajar-belajar juga untuk malam hari ini, ya. Jadi bisa disiapkan plannya untuk besok, untuk gold khususnya. Jadi kita bisa siapkan plan, ya, cuan gold setelah FOMC, gitu. Berarti bisa dikatakan Pak ya. Ya. Untuk malam ini mengantisipasi kalau misalkan The Fed menetapkan tanggal taperingnya, kita sudah bisa mempersiapkan ini apakah gold bakal bullish atau bearish gitu Pak ya. Untuk besok lah ya. Untuk besok tapi. Karena kan malam ini dia, apalagi gini Bapak Ibu, ini kan ngomongnya live ya kan.
konferensi pers. Jadi dia tidak data yang dirilis misalnya angka 01, 02. Jadi ini live wawancara atau konferensi pers pernyataan live gitu. Nanti ada tanya jawab dengan wartawan. Nah, kendalanya juga kan Pak Denny, waktu dia ngomong kan bahasa Inggris, ya kan? Kita nggak nangkep yang diomongin, ya kan? Mungkin secara pergerakan harga dia akan mengikuti terus nih. Di saat The Fed konferensi pers, harga turun, gitu ada satu pernyataan yang membuat emas ini bergerak berbalik arah, itu dia juga dengan cepat bisa naik, gitu kan? Betul. Makanya spekulatif banget kalau kita open posisi gold sekarang, ya kan? Jadi lebih baik juga jangan pas konferensi pers 01.30 atau saat itu jangan. Lebih baik apakah jam 2 nunggu closing H1 nggak apa-apa, ya. Jadi ngikutin candlestick-nya aja. Kalau candlestick-nya dinominasi bull, ikut bull ya. Tapi lihat juga apakah ada di area resisten atau support. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Santai saja, malam ini kita belajar dulu ya, bikin mapping, besok siap untuk meraih cuan gitu. Ada yang mau tanya, silakan. Ayo Sobat Trader, kita menunggu nih 1 atau 2 pertanyaan lagi nih dari Sobat Trader. Ya mungkin tidak secara teknikal Pak ya, atau mungkin ada hal lain yang ingin ditanya. Boleh. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Siapa ini? Pak Sigit ya? Iya, Pak Sigit ya. Oke, mau silakan. tanya mengenai GBP GBP out seperti apa ya trennya? GBP ya. Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu Pak Sigit lagi ada posisi atau mau bikin plan? Iya, saya lagi ada posisi ya. Oke. GBP out ya. Iya, betul. Tunggu ya Pak, saya buka dulu GBP AUD. GBP AUD, Oke, GBP AUD ini ada, wow, ini bentuk head and shoulder nih Pak. Ya, head and shoulder ya, terbentuk ya. Ini udah nggak shoulder ya, karena ini udah ditembus ini. Ya, ini tapi kalau ini bisa juga ya, ini shouldernya ya kan? Ini dua itu. Incer lagi di sini low-nya Pak. Tapi Bapak ada posisi ya? Saya ada posisi ya. Oke, ini support ya Pak. Bapak pasang support yang ini ya. Ini betul, contoh. Betul. Jadi kalau ini break lagi 8760, ini turun Pak ke sini lagi. Gitu ya. Jadi kalau dia turun dulu kan. Nih, di bawah 1.8760-an, ini kan low-nya 1.8760-an ya. Jadi kalau dia break di bawah 1.8760-an, kalau bisa bukan lihat ininya Pak ya, pas lagi harga bergerak 8760 belum. Ini kan 5 kali ya, dia atau 6 kali nih. Retest ya. Jadi kemungkinan ini kan udah tembus nih Pak nih, ini tembus tapi balik lagi. Nah, sekarang dia apakah retest lagi? Kalau Bapak nanti masih begadang, jadi bukan pas lagi harga running 8760, 8750 langsung ikutan sell, itu kan belum confirm. Ya. Saya posisi sell sih ya, tapi lot kecil. Oh gitu. Jadi masih kira-kira mau nahan ya. Iya. Oke. Jadi pasang stop loss-nya di sini Pak, di pucuk yang atas. Tapi memang gede sih, karena ini kan candle-nya daily. Betul. Tapi kalau lot kecil nggak apa-apa lah Pak. 185 pips kalau dari harga sekarang ya nggak apa-apa. Tapi Pak TP-nya pasang lagi di bawah sini. Sekitar harga berapa itu TP-nya ya? TP-nya ini kan 85 Pak, 1.85, nggak usah 1.85 lah. Sini aja deh. 1.87 ya. Kedekatan ya Pak ya? 87 doang ya? Betul. Ya silakan mau TP-nya terserah Bapak ya, yang penting nggak usah sampai paling pucuk bawah ya Pak. Iya, diambil yang tengah aja. Ya, siap. Tapi itu dari tren besarnya dia sebetulnya untuk long term-nya dia trennya naik ya dia ya. Bullish ya. Iya, ini kan bullish. Bullish ini kan udah ada, ini kan uptrend ya tuh lewat high ini ya. Ini low-nya, ini low-nya kan. Jadi ini uptrend. Ya, tapi kan ini
weekly Pak, terlalu besar. Oh iya, iya. Nah, kita lihat yang daily aja. Kalau dia nggak break ini lagi sama ini ya, maka dia akan ke bawah Pak. Itu. Oke, oke. Siap. Terima kasih Pak Sigit. Oke, Terima Sobat kasih Trading Pak. Talk. Selamat malam. Sama-sama Pak. Kalau ada yang mau tanya juga boleh. Ini Suti, Halo, lain malam. mikrofonnya. Ya. Halo, selamat malam. Malam, Ya. Suti. Iya Pak, saya mau tanya ini Pak. Kalau Ya, kadang-kadang nggak pingin stop lossnya tersentuh tuh Pak. iya. Jadi sering saya mundurin lagi tuh Pak sampai resisten atau support berikutnya. Iya, Bu. Terus mau kesentuh lagi saya mundurin lagi. Tapi kadang-kadang sih bisa turun lagi atau bisa naik lagi gitu. Betul. Sering juga akhirnya jadi kena banyak gitu Pak. Oke, Itu oke, oke. sebenarnya gimana ya Pak? Baik. Jadi, memang kita kan kadang-kadang sayang ya kalau kena loss misalnya gitu ya. Iya. Misalnya analisa kita, aduh, ini sebenarnya bener mau naik, tapi kesenggol loss SL gitu ya kan. Kadang dinaikin dulu atau diturunin. Kadang saya juga pernah begitu, bener. Ya kan? Iya Pak. Tapi pernah salah juga, malah terus dihantam sama harga. Oke. Jadi kita baiknya, idealnya, jadi gini, kita merelakan, Bu. Loss itu kan, SL itu kan membatasi kerugian kita, gitu ya. Karena Iya. kita tidak tahu market ini gimana, ya kan? Apakah nanti malah kita bisa keseret 100 pip, 200 pip kalau kita nggak pasang stop loss misalnya. Tapi dengan kita pasang stop loss, kita bisa tentukan sendiri mentolerir, membatasi kerugian kita berapa. Dengan acuan gini, kalau saya kena misalnya, saya masih cukup buat trading lagi berikutnya, gitu ya, kan? Supaya nanti gimana Bu? Kadang-kadang sayang misalkan udah 10 poin, 20 poin gitu. Aduh, Nah, mungkin nanti bisa turun lagi gitu. Ya Bu, itu namanya psikologis ya. Memang itu faktor psikologis. Tapi memang baiknya Bu, untuk supaya tradingnya aman ya, pertama money manajemennya diatur ya. Misalnya lotnya dengan lot yang standar biasanya, misalnya kecil, lotnya terus ya. Dan stop loss-nya harus dipasang. Supaya apa? Kalau kita loss dan ini, kita masih bisa trading dengan plan yang baru, gitu ya. Dengan kita pelajari, aduh tadi kenapa kena stop loss? Oh ternyata sudah break resisten atau break support. Kalau break resisten, berarti kita bikin plan yang baru Bu. Oh berarti dia akan naik. Ya kita ikutin, gitu ya. Oh dia break low, break support, harga berarti mau ke bawah. Nah, bahkan plan berikutnya kita ikutin, harga mau turun. Demikian, Bu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu Sri. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau sampaikan, boleh ya, silakan. Ya, ini ada satu pertanyaan terakhir nih, Pak. Ya. Dari Pak Haryanto Bambang. Pak Sven, seandainya gold H4 closing di 1797 setelah FOMC, apakah confirm naik? Ya, confirm naiknya bukan kita bicaranya, jangan bicaranya waktunya sampai long term gitu ya, karena di atasnya masih ada resisten lagi kan. Paling enggak untuk habis FOMC ya besoknya Jumat dia masih akan naik gitu ya. Nah, coba kita lihat ya untuk gold, karena pertanyaannya ke gold kan. Ya, kita lihat ke gold nih. Tadi Bapak Hari menanyakan di 1797. Coba saya pasang dulu 1797. 1797. Nah, di sini ya. Nah, kalau close-nya di sini, close-nya ini udah mantep banget ya kalau close-nya di sini loh. Paling enggak ini kalau malam ini swing ya gitu. Tapi kalau close-nya di sini udah mantep banget. Artinya ini sudah break resisten yang warna biru ini dan break resisten trendline ini. Besok incer buy gitu ya. Karena apa? Ya ini udah
udah melewati batas ini, resisten ini dan resisten trendline ini. Jadi artinya apa? Pasca FOMC market bullish, tapi bullishnya sampai mana? Ya paling nggak besok bullish dulu, urusan nanti hari Senin lain lagi ya, gitu ya. Paling nggak besok tradingnya bullish, tradingnya buy, gitu ya. Jadi kita lihat aja pergerakan market gitu. Jangan kita lihat bagaimana berikutnya. Ya kalau misalnya apakah confirm naiknya panjang ya tergantung. Di sini ada resisten lagi, ada swing high lagi ya di 18-an. Kalau emang tembus lagi 18-an, di sini 18.08, Senin sampai minggu depan break high, naik lagi, buy lagi, kita target ya ke sini lagi 18.30-an. Tapi kalau enggak, turun lagi, target ke sini lagi nih. Ya. Karena harga mengulang-ulang aja gitu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang memang trading gold dan malam ini memang berniat untuk trading ya silakan lihat ya harga ini ya 17.80-an, 8385 silakan apakah ada harga closing di situ. Oke Pak Denny, ini waktu juga yang membatasi kita ini. Waktu membatasi kita, terima kasih Pak Swandi atas penjelasannya pada malam hari ini. Baik Sobat Trader, kita sudah melihat, sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Swandi, meskipun mungkin harga saat ini cenderung wait and see ya di pasar, tapi paling tidak kita sudah mendapatkan gambaran apa yang harus kita lakukan setelah FOMC. Baik Sobat Trader, sepertinya waktu juga yang harus memisahkan kita, dan kita akan segera mengakhiri acara live trading kita malam ini. Tapi kami ingin menginformasikan untuk Sobat Trader bahwa acara live trading ini masih akan berlanjut pada hari Rabu minggu depan seperti biasanya. Dan juga jika Sobat Trader, Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan informasi seputar sinyal trading harian, Sobat Trader dapat bergabung di grup Telegram Forex Simpro Community secara gratis. Nanti kami akan mengirimkan link untuk bergabung ke grup trading tersebut. Tapi jika Sobat Trader ingin mendapatkan informasi seputar sinyal trading yang lebih komprehensif lagi, yang lebih lengkap, Sobat Trader bisa bergabung di grup Telegram Premium Forex Simpro Community. Caranya mudah, hanya dengan mendaftar dan membuka akun di Java Global Futures. Sobat Trader nanti akan diarahkan oleh tim kami untuk bergabung di grup Telegram Premium Forex Simpro Community. Kalau sudah bergabung, Sobat Trader bisa bertanya-tanya apa yang ingin ditanyakan. Ya, apa saja, mungkin sinyal trading atau saran trading. Nanti para analis kami, ada Pak Lindu, ada Pak Michael Yudi, dan Pak Swandi yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu Sobat Trader semua. Baik, sebelum kita tutup ini Pak Swandi, mungkin ada yang ingin disampaikan satu kata dulu Pak Swandi. Kalau satu kata pendek Pak. Oh pendek ya, oke satu kali dua kata salam profit. Salam profit. Ya paling itu aja Pak Swandi ya, salam profit dan safe trading Pak ya. Oke, safe trading dan salam profit. Oke, terima kasih Pak Swandi untuk penjelasannya malam ini, dan untuk Sobat Trader semua, kembali lagi kami ingatkan, acara trading ini masih akan berlangsung pada hari Rabu pukul 8 malam minggu depan, dan kami juga ada mengadakan acara webinar intermediate yang diadakan 2 minggu sekali pada minggu kedua dan keempat setiap bulan, pada hari Selasa juga pada pukul 8 malam. Untuk informasinya, Sobat Trader bisa mendapatkan dengan kontak person dengan orang yang menghubungi atau yang membawa Sobat Trader ke acara live trading ini. Nanti akan diinformasikan selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan untuk bergabung di acara-acara kami live trading ataupun webinar bersama Forex Simpro Community dan Java Global Futures. Terima kasih untuk Sobat Trader, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara live trading kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang dijelaskan oleh Pak Swandi dapat diterapkan di tradingnya Sobat Trader semua. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Trade by yourself and safe trading. Salam profit. Profit. Sobat Trader, live trading bersama dengan saya. Kalau kalian suka,
like, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tanda lonceng di atas untuk mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya ya. Salam profit.